Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Lovi Retno Hermawan, NIM 092, dan teman saya Firihab Daru Arifin, NIM 107. Di sini kami akan menjelaskan materi sistem informasi tentang basis data. Slide yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau Database Management System, DBMS. Kemudian slide selanjutnya yaitu komponen basis data. Komponen basis data terdiri atas pertama data, kedua perangkat keras, ketiga perangkat lunak, dan keempat pengguna. Kemudian slide selanjutnya yaitu hierarki data. Hierarki data dalam database mulai dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu pertama database, kedua file, ketiga record, keempat field, kelima bit, dan keenam bit. Kemudian slide selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat basis data. Tujuan basis data yaitu mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Kemudian tidak ada redundansi dan menjaga konsistensi data. Kemudian pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Kemudian kebersamaan pemakaian atau shareability. Kemudian pemusatan kontrol. Slide selanjutnya yaitu operasi basis data. Adapun operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan dengan basis data sebagai berikut. Pertama, create database, pembuatan basis data baru. Kedua, drop database, penghapusan basis data baru. Ketiga, create table, file atau pembuatan table. Keempat, drop table, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data. 5. Insert, penambahan atau pengisian data baru sebuah file atau tabel, dan lain-lain. Slide selanjutnya, persyaratan basis data. Ketentuan yang harus diperhatikan pada pembuatan file basis data agar dapat memenuhi kriteria sebagai basis data, yaitu redundansi data, pengaksesan data, data terisolasi untuk standarisasi, masalah keamanan, masalah integritas data, dan multi-user. Pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Kedua, pengaksesan data. Ketiga, data terisolasi untuk standarisasi. Keempat, masalah keamanan security. Kelima, multiple user. Slide selanjutnya, kelebihan dan kelemahan basis data. Kelebihan atau keuntungan sistem basis data dalam mengelola dokumen dengan perangkat lunak basis data yaitu pertama, integrasi, kedua, integritas data meningkat, ketiga, keamanan data meningkat, keempat, kemudahan memelihara data. Kelemahan sistem basis data. Timbulnya data rangkap, kemudian kesulitan mengakses data, kemudian masalah keamanan. Baik, slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arifin. Ya.
Saya akan menjelaskan materi pengertian DBMS. Secara umum, DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Salah satu jenis DBMS yang sangat terkenal saat ini adalah relational DBMS. Ada 3 kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan data dalam RDBMS, yaitu yang pertama adalah Data Definition Language, yang kedua Data Manipulation Language, dan yang ketiga adalah Data Control Language. Dan yang slide selanjutnya adalah komponen DBMS. Sebuah DBMS secara umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional seperti file manager, database manager, query processor, DML precompiler, dan DDL compiler. Slide selanjutnya adalah tujuan, fungsi, dan manfaat DBMS. Yang pertama adalah tujuan DBMS. Bisa dipakai atau digunakan secara bersama-sama. Yang kedua adalah kecepatan, kemudahan ketika mengakses data. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan data untuk membantu menjaga keamanan data. Yang keempat adalah menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Dan yang kedua tentang fungsi DBMS. Fungsi dari Database Management System atau DBMS yaitu penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data, dan melayani recovery atau perbaikan dan kurasi data, mendukung komunikasi data. Yang ketiga adalah manfaat DBMS. Manfaat yang diperoleh dari penyusun database adalah mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Yang slide selanjutnya adalah istilah-istilah DBMS. Ada beberapa istilah penting dalam DBMS, yaitu entity, atribut atau kelengkapan, nilai dan isi data, record, field, file, database, dan relation atau hubungan. Slide selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan DBMS. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulan memiliki beberapa. Yang pertama adalah kepraktisan, kecepatan, bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama, memakai data secara bersama-sama, memiliki kemampuan dalam mendapat informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama. Yang terakhir adalah pengguna bisa menggunakan data bersama-sama. Dan kekurangan DBMS yaitu keterbatasan, berbagi data, ketidakkonsistenan, dan kurangnya integritas. Yang terakhir, performa kinerja menurun. Dan slide selanjutnya adalah model basis data. Model basis data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan dalam data dalam suatu organisasi. Model basis data dibagi menjadi 3, yaitu model data berbasis objek yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang kedua, model data berbasis record. Basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Yang ketiga adalah model data jaringan network. Disebut juga model codacil. Baik, kami telah menjelaskan materi sistem informasi tentang basis data. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami.